Masih bersama kami di podcast Pasuruan Always Fresh. Masih bersama saya Eka Maria. Kemudian sekarang saya ditemani oleh Dr. Ani Latifah. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Kemudian juga ada Dr. Arma Rusalina. Beliau Direktur RSUD Bangil. Baik. Nah, pemirsa Elpas TV, seperti yang tadi sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa kondisi COVID-19 di Kabupaten Pasuruan itu memprihatinkan dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk itu kali ini kami sudah kedatangan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan bidang kesehatan. Di antaranya beliau berdua, Sri Kandi, pejuang kesehatan yang kebetulan bertugas di Pemkab Pasuruan ya, di RSUD Bangil, kemudian di Dinkes Kabupaten Pasuruan. Kita ke Dr. Ani Latifah Rumi ya. Ini percampuran tidak menopo ya Bu ya. Bukan menopo. Karena kan kita Jawa Tulen ya Bu ya, kalau orang bilang. Oke, Dr. Ani, bagaimana ini update terbaru perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Pasuruan per tanggal 21 Juni 2021? Terima kasih Mbak Eka. Jadi warga Kabupaten Pasuruan mungkin saat ini kita harus lebih waspada karena COVID-19 semakin meningkat dari hari ke hari. Jadi kalau dulu peningkatannya landai-landai saja mungkin pada saat sebelum Lebaran kasusnya, namun setelah Lebaran, pasca Lebaran ini seminggu terakhir ini sangat-sangat cepat kenaikannya. Jadi sampai dengan hari ini itu kasus terkonfirmasi di Kabupaten Pasuruan itu sejumlah 3.827 pasien yang positif COVID. Nah, tapi alhamdulillahnya di antara 3.827 itu sudah sembuh 3.399 pasien. Jadi sekitar 88,8%. Kemudian ada yang meninggal ya. Jadi yang meninggal itu jumlahnya 328. Kalau di persentase Bu dari jumlah 8,5%. Kalau di rate-nya di angka Pemprov Jatim itu kita menempati urutan keberapa Ibu? Kalau rate-nya kita untuk penambahan kasus sampai dengan semuanya itu urutan ke-16 se-Jawa Timur. Di antara 38 kabupaten kota. Dan saat ini kasus aktif yang ada sudah mencapai 100 pasien. 100 pasien ya, padahal 100 pasien. Kemarin waktu saya kontak-kontakan dengan Ibu itu kan masih berapa itu? 92 ya Bu ya? Ya, memang dalam satu hari peningkatan kasus aktif itu bisa sampai 8, 9, 10 pasien dalam sehari. Karena itu kan sudah pasien yang konfirmasi baru, dikurangi yang sudah sembuh dan yang meninggal. Baik, terima kasih. Nah, sekarang banyak pertanyaan yang juga perlu diketahui kita bersama, tapi sebelumnya kita beralih dulu ke Dr. Arma. Dr. Arma, kalau tadi disampaikan Dr. Ani itu kan pertambahannya cepat sekali. Nah, sekarang kita ingin ketahui bersama ya bagaimana tingkat ketersediaan kamar rawat inap di RSUD Bangil, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Eka dan juga seluruh pemirsa Elpas TV. Rumah Sakit Bangil adalah rumah sakit rujukan COVID di Kabupaten Pasuruan, di mana selain Rumah Sakit Bangil itu ada 2 rumah sakit yang lain Mbak Eka, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Ngerati dan Rumah Sakit Prima Husada di daerah Sukorejo. Nah, Rumah Sakit Bangil sendiri ini kita tersedia 82 tempat tidur untuk isolasi yang biasa ya, ruang isolasi yang biasa, dan ada 12 tempat tidur untuk ruang rawat intensif gitu. Nah, ternyata dengan lonjakan kasus yang sangat tinggi dalam 1 minggu terakhir ya, ini sangat tinggi, maka ruang ICU kita ini saat ini sedang penuh kondisinya. Itu jadi, penuh tanpa menyisakan satupun ya Bu? Jadi 12 tempat tidur itu full semua. Sehingga akhirnya atas petunjuk Bapak Bupati juga ya, kami segera menyiapkan tambahan tempat tidur untuk ruang rawat intensif, dan alhamdulillah hari ini sudah bertambah lagi sebanyak 8 tempat tidur ruang rawat intensif yang siap untuk merawat
pasien-pasien kita, masyarakat kita yang dalam kondisi kritis dan berat. Gitu. 8 bed tambahan itu per hari apa Ibu? Per kapan Ibu? Hari ini sudah mulai beroperasional. Dan sudah ada kabar belum Bu dari teman-teman yang standby di sana? Sudah terisi atau pripun Bu? Ya, proses. Jadi begitu ada pasien di IGD yang membutuhkan, langsung kita bisa manfaatkan tempat tidur tersebut. Jadi perlu saya sampaikan pada pemirsa bahwa kebanyakan ini ya, Mbak, pasien-pasien yang datang itu dalam kondisi kritis dan berat di IGD kita. Nah, penanganannya istilahnya terlambat begitu ya Bu ya. Penanganannya jauh lebih sulit dan juga keberhasilan penanganan juga jauh lebih sulit daripada kalau masyarakat itu datang dalam kondisi yang masih dini. Begitu. Ya, kalau begitu kan perlu dibalik nih Bu ya, untuk mindsetnya masyarakat. Kira-kira bagaimana dan harus apa? Nah, ditahan dulu Bu, simpan dulu. Nanti kita akan kembali lagi tentunya sesudah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di podcast Pasuruan Always Fresh.